Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sekarang kita masuk di pembahasan nahwu dasar dan masih di bab mansubatil asma, isim-isim yang dibaca nasab. Kita hari ini langsung membaca maf'ul mutlak dan insyaallah langsung juga dengan maf'ul li ajli. Karena kita sudah mengambilnya di papan. Kita sudah menjelaskannya di papan. Jadi isim mansub yang kedua al-maf'ulul mutlak. Isim mansub yang kedua adalah al-maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak? Di pengertian ini disertakan dengan fungsinya. Karena sebenarnya untuk mengenal maf'ul mutlak itu gampang, tinggal fungsi penggunaannya. Al-maf'ul mutlak huwa, maf'ul mutlak dia adalah al-masdarul mansub. Langsung seperti itu saya katakan. Maf'ul mutlak itu dia adalah masdar yang mansub. Paham ini kan? Itu langsung maf'ul mutlak, masdar. Untuk menunjukkan bahwa maf'ul mutlak itu harus apa? Masdar. Kalau ada selain masdar menjadi maf'ul mutlak itu hanya sekedar naibah, pengganti saja. Pengganti dari masdar. Dan itu nanti siapa saja yang bisa menggantikan masdar itu di buku ketiga. Itu nanti adanya di buku ketiga. Yang penting di buku dasar ini harus antum pahami baik-baik bahwa namanya maf'ul mutlak harus masdar. Tahu masdar kan? Kata yang berada di urutan ketiga dalam tasrif. Al-mansub, namanya maf'ul mutlak, dia sebagai masdar harus mansub. Sampai situ sebenarnya pengertiannya. Setelahnya itu fungsinya. Al-mu'akkidu li'amilihi, bisa nanti dia didatangkan untuk menguatkan amilnya, nanti diterjemahkan sungguh. Misalnya, saya contohkan ya. Darabtu Zaidan darban. Ya, darabtu Zaidan darban. Antum perhatikan ini, saya pukul Zaid darban. Kan kalau diterjemahkan ini, saya memukul Zaid pukul. Kan begitu kan? Iya, ini kan ulang kata apa? Pukul. Ini fungsinya menguatkan. Kalau ada maf'ul mutlak seperti ini, antum langsung terjemahkan sungguh saya memukul Zaid. Tidak perlu antum terjemahkan saya memukul Zaid pukul. Tidak perlu. Karena kalau diulang lafaz itu menunjukkan nanti dikuatkan. Jadi antum langsung terjemahkan apa? Kata ini diterjemahkan dengan kata apa? Sungguh. Jadi antum, itulah fungsi maf'ul mutlak. Menguatkan pekerjaan. Tahu kan? Ini darabtu, ini namanya pekerjaan. Darabtu itu namanya apa? Pekerjaan. Datang darban maf'ul mutlak, menguatkan itu pekerjaan. Sehingga diterjemahkan sungguh saya telah memukul Zaid. Dipahami ini? Ini dalam terjemahan. Kalau antum juga tidak terlalu paham, tidak ada masalah. Karena ini hanya fungsi, bukan untuk membacanya. Kalau membacanya sudah cukup. Antum dapat masdar mansub, maf'ul mutlak. Paham kan? Kemudian ditambahkan fungsinya bisa untuk menguatkan pekerjaan sebelumnya. Kalau diterjemahkan pakai kata sungguh. Bisa juga al-mubayyin li naw'ihi. Ini fungsi kedua. Bisa juga dia datang untuk menjelaskan jenisnya. Fungsi kedua adalah untuk menjelaskan jenisnya. Iya. Ini nanti ada ciri-cirinya. Sebentar kita selesaikan dulu sampai ketiga. Auli adadi, untuk menjelaskan jumlah pekerjaannya. Jumlah pekerjaannya. Inilah 3 fungsi dari maf'ul mutlak. Baca catatan dulu di bawah. Catatan maf'ul mutlak. Catatan maf'ul mutlak. Jika bermakna menjelaskan jenis pekerjaan, maka cirinya ada na'at, ada sifat, atau ada mudhofun ilaih istilahnya. Ini ciri agak sulit bagi orang yang baru belajar nahwu, belum pernah tamat nahwu dasar. Iya. Jadi ciri menjelaskan jenis
Itu setelahnya itu ada naat, ada sifatnya. Atau setelahnya itu ada namanya mudhafun ilaih. Naat sama mudhafun ilaih sampai sekarang belum ada penjelasannya. Tapi sebentar dicontoh. Dan jika bermakna menjelaskan jumlah pekerjaan, maka cirinya ia berada di atas wazan fa'latan. Selain itu, maka bermakna menguatkan pekerjaan. Bedakan 3 contoh ya. Ada 3 contoh sekarang. Darabtu Zaidan dorban syadidan misalnya. Dia dorban syadidan. Iya. Contoh ketiga, darabtu Zaidan dorbatan. Perhatikan itu 3 contoh. Darabtu Zaidan dorban, darabtu Zaidan dorban syadidan, darabtu Zaidan dorbatan. Kalau dia berwazan fa'latan, maka itu pasti menjelaskan jumlah pekerjaan. Jadi terjemahnya kalau jumlah pekerjaan, saya pukul Zaid 1 kali. Bukan saya pukul Zaid pukul, saya pukul Zaid 1 kali. Karena dorbatan isim mufrad. Isim mufrad diterjemahkan 1 kali. Kan begitu? Seandainya di sini kalau dikasih mutsanna, dorbatain berarti 2 kali. Kalau seandainya di sini dikasih jamak muannats salim misalnya, dorbatin berarti berapa kali? 3 kali. Kan begitu? Paham kan? Jadi intinya kalau berwazan fa'latan, maka dia menunjukkan apa? Fungsi maf'ul mutlak. Apa fungsi maf'ul mutlak? Hah? Untuk menjelaskan apa? Jumlah pekerjaan. Berapa kali dia lakukan? Saya pukul, itu kan pekerjaan. Saya pukul, itu pekerjaan. Berapa kali? Dorbatan, 1 kali. Paham ini? Dari mana saya tahu itu terjemahannya menunjukkan jumlah pekerjaan? Dari polanya. Kalau polanya fa'latan, maka itu tadi menunjukkan apa? Jumlah pekerjaan. Paham ini? Imam? Iman. Antum paham? Yakin? Masa? Siapa yang belum paham? Jadi kan fungsi maf'ul mutlak 3. Jadi maf'ul mutlak itu harus masdar, mansub. Fungsinya, kegunaannya dalam kalimat, kan kalau maf'ul bih kan fungsinya sebagai apa? Yang dikenai pekerjaan. Sekarang maf'ul mutlak apa fungsinya? Fungsinya ada 3. Menguatkan pekerjaan, atau menjelaskan jenis pekerjaan, atau menjelaskan jumlah pekerjaan. Ciri dia menunjukkan jumlah pekerjaan. Ciri dia menunjukkan jumlah pekerjaan berwazan fa'latan. Paham kan? Dipaham kan? Kalau ada maf'ul mutlak berwazan masdar berwazan fa'latan, menjelaskan jumlah pekerjaan. Misalnya antum bilang jalastu jalsatan. Bukan jalastu julusan, tapi jalastu jalsatan. Apa artinya? Saya duduk 1 kali. Paham kan? Karena jalsatan adalah sebagai maf'ulun mutlak. Menjelaskan apa? Jenis, jumlah pekerjaan. Dipahami ini? Kita beralih ke kedua. Antum paham ini saudara? Kedua sekarang. Menunjukkan jenis pekerjaan. Cirinya setelahnya itu ada sifat. Ada sifat. Lihat sifatnya. Saya pukul Zaid dengan pukulan yang syadidan, keras. Saya pukul Zaid dengan pukulan yang keras. Ini kata syadidan sifat daripada pukulan. Ini syadidan sifat daripada pukulan. Bagaimana saya memukul Zaid? Apa sifatnya? Apa sifatnya? Syadidan. Kalau ada sifatnya seperti ini, maka itu menjelaskan apanya? Jenis pekerjaan. Saya pukul dengan keras. Saya pukul keras. Ketika ada kata ini, maka itu menunjukkan jenis pekerjaan. Kalau tidak ini, tidak ada yang ini, maka menunjukkan yang pertama. Seperti ini. Darabtu Zaidan dorban. Ada sifatnya? Setelahnya, ada sifatnya setelahnya? Tidak ada. Apakah berwazan fa'latan? Tidak. Berarti menunjukkan apa itu? Menguatkan
pekerjaan. Dan inilah asalnya. Itu yang paling seringnya. Yang pertama itu. Sudah paham fungsi maf'ul mutlak? Sudah ini bisa dipahami? Siapa yang belum paham? Baik. Dia sudah mau sekali contohnya itu. Ya, yang mudhafun ilai. Kita sebenarnya cuma contohkan sifat supaya untuk memahami sifat ini saja belum datang pelajarannya. Paham kan? Yang mudhafun ilai. Misalnya saya katakan ya, jalas tu, ya, julusa. Apa itu? Dibaca julusa. Kenapa mansub itu? Sebagai apa? Maf'ul bi atau maf'ul mutlak? Maf'ul apa ini? Maf'ul mutlak. Dari mana kita tahu dia maf'ul mutlak? Masdar. Kan tasrif itu jalasa. Jalasa yajlisu julus. Dia ini masdar. Berarti siapa dia? Maf'ul mutlak. Jangan bilang maf'ul bi. Salah. Karena maf'ul bi itu yang dikenai pekerjaan. Yang dikenai pekerjaan. Masa saya duduk? Kan tidak dikenai dia. Orang itu yang dikenai pekerjaan itu saya duduk di kursi, saya duduki iman misalnya. Bisa. Paham kan? Jalastu julusal ustadi. Saya duduk dengan duduknya ustad. Ini nama ustadi, namanya karena ditanya oleh saudara ini, namanya mudhafun ilai. Jadi bukan sifat, tapi mudhafun ilai. Tapi susah ini kalau orang belum belajar sama sekali. Tapi kan kita dipaksa suruh contohkan toh. Iya, seharusnya kan ini bisa diakhirkan. Cukup dulu ini sifat. Iya, sekarang saya duduk dengan duduknya ustad. Ini kata ustad namanya mudhafun ilai. Kalau ada mudhafun ilai atau ada sifat, maka maf'ul mutlak itu fungsinya sebagai apa? Menjelaskan apa? Jenis pekerjaan. Jadi kalau ada sifat atau ada mudhafun ilai, maka masdar itu sebagai maf'ul mutlak yang menjelaskan sifat, jenis dari pekerjaan. Jenis dari apa? Pekerjaan. Paham ini? Dipaham ini? Siapa yang belum paham? Antum saudara? Belum. Tidak mungkin paham juga dengan cepat. Karena kita dengan pembahasan mudhafun ilai dan pembahasan sifat. Untuk sederhananya seperti ini. Kalau ada kata lagi setelahnya, paham kan? Yang sama-sama mansub dengannya, maka itu menjelaskan sifat, jenis dari pekerjaan. Atau ada kata setelahnya di kasroh, maka itu menjelaskan jenis pekerjaan. Begitu saja untuk sekarang. Jangan tanya gimana itu sifat, gimana itu mudhafun ilai. Karena memang kita belum pelajari. Paham kan? Sekarang ini cuma bilang, antum butuh begini saja. Kalau ada kata berpola fa'alatan, masdarnya menjelaskan jumlah pekerjaan. Kalau ada masdar, setelahnya ada kata yang sama harokatnya dengan dia, maka itu menjelaskan jenis dari pekerjaan. Atau ada kata masdar, setelahnya ada kata yang dikasroh, maka itu menjelaskan jenis dari pekerjaan. Kalau tidak ada semua ini, tidak berwazan fa'alatan, tidak ada ini, maka ini yang pertama. Menjelaskan apa? Menguatkan pekerjaan. Makanya saya belum mau menjelaskan ini sifat, itu mudhafun ilai. Kan kita tidak tahu mudhafun ilai itu apa, sifat itu apa. Sifat masih mending sedikit, sifat itu mending sedikit. Tahu sifat kan? Misalnya Zaid yang kaya. Yang kaya itu apanya Zaid? Sifatnya. Zaid yang mulia itu apanya Zaid? Sifat. Kalau sifat itu mending sedikit, karena sifat dari sebelumnya. Misalnya pukulan yang keras. Bagaimana sifat pukulannya? Keras. Itu kan bagus. Paham kan? Mudah dipahami. Tapi kan teman kita, alhamdulillah, mau sekali. Ada di buku kah contohnya? Susah sekali orang mau dikasih tahu. Disuruh mendengar saja dulu itu yang ada. Akhirnya bingung itu teman tak? Antum. Dah. Dipahami ini? Maf'ul mutlak.
Saya sudah bilang sebenarnya dari awal tadi, kalau antum udah paham ini fungsinya, tidak ada masalah. Karena ini tidak ada hubungannya dengan baca kitab gundul. Yang ada hubungannya dengan baca kitab gundul itu adalah maf'ul mutlak itu masdar mansub. Sampai di situ. Antum paham ini? Itulah baca kitab gundulnya yang antum nanti butuhkan. Kalau ada masdar mansub, maf'ul mutlak. Dengan ketentuan sebentar. Sama lafaz atau sama makna. Kemudian tambahan hari ini adalah fungsinya secara arti. Bisa menguatkan pekerjaan, sungguh. Bisa menjelaskan jenis pekerjaan, yang. Bisa menjelaskan jumlah pekerjaan, tambahkan kata 1 kali, 2 kali, atau 3 kali ke atas. Paham kan? Kemudian ciri-cirinya. Kalau menjelaskan jumlah pekerjaan, polanya fa'alatan. Kalau menunjukkan jenis dari pekerjaan, ada sifatnya atau ada mudhofun ilainya, yang kita akan akhirkan pembahasan sifat dan mudhofun ilaih di babnya. Kemudian kalau tidak dua itu, maka dia menjelaskan apa? Menjelaskan apa? Menguatkan pekerjaan. Dipahami ini maf'ul mutlak. Jadi kalau antum sudah paham itu, tidak ada masalah sebenarnya. Iya, karena itu fungsi. Itu adalah fungsinya. Namanya fungsi itu dibutuhkan ketika menerjemahkan. Fungsi itu dibutuhkan ketika apa? Menerjemahkan kalimat. Dan langkah antum untuk menerjemahkan masih panjang. Iya, karena sekarang masih penanaman teorinya, belum mau menerjemahkan. Iya, semua sekarang diwakilkan dulu ke saya cara menerjemahnya. Paham kan? Dipahami ini contoh di buku. Mithalul mu'akkidi li amilih. Contoh untuk menguatkan amilnya. Contoh untuk menguatkan amilnya. Darabtu darban. Itu contoh pertama. Mithalul mubayyin li nau'ihi. Contoh untuk menjelaskan jenisnya. Akaltu aklan kathiron. Saya makan dengan makan yang banyak. Artinya kalau diterjemahkan bebas, saya makan banyak. Jadi tidak perlu itu diterjemahkan lagi makan, karena tidak perlu di 2 kali disebut. Jadi langsung, saya makan banyak. Saya makan apa? Banyak. Sekarang lihat aklan kathiron, ada sifatnya. Maka kalau ada sifatnya, maka ini menunjukkan apa? Menjelaskan apa? Jenis makannya. Saya makan banyak. Jenis makannya dia banyak. Dia banyak. Mithalul mubayyin li adadi. Contoh untuk menjelaskan jumlah pekerjaannya, bilangannya. Nadhartu nadrotan. Apa artinya ini? Saya melihat 1 kali. Paham kan? Itu fungsi. Tapi apa i'rabnya nadrotan? Sebagai apa? Maf'ul mutlak. Apakah dia masdar? Masdar. Mansub? Itu yang kita mau di sini. Itu yang kita inginkan. Dia masdar mansub. Terakhir pembahasan maf'ul mutlak, wahwa kisman. Dia terbagi 2. Tapi terbaginya tidak sama dengan maf'ul bih. Yang domir dohir. Bukan. Wahwa kisman dia terbagi 2. Lafdiyun wa ma'nawiyun. Ada maf'ul mutlak lafdi. Ada maf'ul mutlak ma'nawi. Apa itu lafdi? Apa itu ma'nawi? Lihat. Fa in wafaqa lafduhu lafdhu fi'lihi fahuwa lafdiyun. Jika sama lafaz masdar itu maf'ul mutlak dengan lafaz fiilnya, maka itu namanya maf'ul mutlak lafdi. Jadi kalau sama lafaznya maka namanya apa? Lafdi. Contoh, qataltuhu qatlan. Sama lafaznya? Sama. Maka ini namanya maf'ul mutlak apa? Lafdi. Darabtuhu darban. Sama lafaznya? Sama lafaznya? Sama. Apa namanya ini? Apa namanya? Maf'ul mutlak lafdi. Jadi kapan sama lafadznya, maka lafdi. Lihat contoh tadi itu. Darabtu darban, lafdi. Jalastu julusa, lafdi. Paham ini? Nadortu nadrotan tadi yang di atas, lafdi. Pokoknya kalau sama lafadznya, maka namanya maf'ul mutlak apa?
lafdi. Jelas ini? Terus wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafdihi. Kalau sama dengan makna fi'ilnya, tidak sama lafadznya. Saya ulangi, kalau sama makna fi'ilnya tapi tidak sama lafadznya, bahwa maknawi, maka ini namanya apa? Maknawi. Ini gampang sekali. Sama arti, tidak sama lafadz, maknawi. Sama arti, sama lafadz, lafdi. Mudah sekali. Tidak perlu dilihat domir atau dohir. Contoh, jalastu qu'udan. Pertanyaan saya, sama nggak lafadz jalastu dengan qu'udan? Sama lafadz? Tidak. Tapi kalau kita lihat kamus, buka artinya jalas duduk, qu'ad duduk. Berarti apa namanya ini? Maf'ul mutlak apa namanya ini? Hah? Maknawi. Karena tidak sama lafadz, sama makna. Contoh kedua, kumtu wukufan. Kalau antum buka kamus, kumtu, koma itu berdiri, wakofa juga berdiri, sama artinya. Tapi apakah sama lafadznya? Sama nggak lafadznya kumtu dan wukufan? Nggak sama. Nggak sama lafadznya, tapi sama arti. Berarti maf'ul mutlak apa namanya ini? Maf'ul mutlak apa namanya ini? Dengan antum pahami ini pembagian, berarti namanya maf'ul mutlak itu harus selafat atau paling tidak semakna. Dari sini kita bisa tarik itu kesimpulan. Namanya maf'ul mutlak itu selafat. Paham kan? Atau paling tidak apa? Semakna. Kalau tidak selafat, tidak semakna, pastikan bukan maf'ul mutlak. Saya ulangi, kalau tidak semakna, tidak selafat, maka pastikan bukan maf'ul mutlak. Dipastikan itu. Itu bisa dipastikan. Iya. Jelas ya? Jelas ini? Jelas sampai sini? Selesai. Siapa yang belum jelas? Karena selesai maf'ul mutlak. Selesai maf'ul mutlak. Siapa yang belum jelas? Kan inilah yang saya bilang tadi. Inilah yang saya katakan tadi. Jadi ketika saya baca jalastu julusa, pasti muncul pertanyaan. Karena teman kita itu datangkan contoh mudhofun ilai. Ini kan belum kita pelajari. Apakah pernah ada pernyataan bahwa namanya maf'ul mutlak harus bertanwin? Ada? Enggak. Yang ada itu pernyataan maf'ul mutlak harus mansub. Mansub itu bisa bertanwin, bisa juga tanpa tanwin. Paham kan? Cuman pertanyaannya saya paham. Kenapa? Kok ini julusa enggak tanwin? Sementara ini dari tadi dorban, dorbatan. Kan? Semua contoh juga di buku kan tanwin. Kok itu enggak tanwin? Kan begitu pertanyaannya antum. Karena ini terkait dengan pembahasan mudhofun ilai. Kalau susunannya mudhofun ilai, tidak boleh tanwin kata pertama. Nah itulah masalah. Paham kan? Jelas kan? Itu nanti akan datang pembahasannya di akhir bab. Di akhir buku. Ada lagi? Berarti yang tidak dimengerti adalah urusannya orang lain. Yang tidak dimengerti misalnya sifat, tidak ada masalah, dimaafkan. Belum dipelajari. Tidak dimengerti adalah mudhofun ilai. Tidak ada masalah karena belum dipelajari. Karena belum dipelajari. Tidak ada masalahnya. Ada lagi? Tidak ada pernyataan begitu. Tidak ada pernyataan bahwa fiil dari maf'ul mutlak harus muta'addi. Tidak ada. Mau muta'addi lazim, pokoknya selafaz dengan fiil, semakna dengan fiil. Dah? Ada lagi? Bukan lagi artinya, kan begini. Sebenarnya kan maf'ul bih sudah saya bilang kan, yang dikenai pekerjaan. Sekarang duduk, bisa nggak antum pukul? Saya pukul duduk. Saya pukul nggak bisa. Yang antum pukul itu orang yang duduk, atau tempat duduknya orang itu kursi. Paham? Bisa antum, saya makan duduk. Bisa.
Kan namanya maf'ul bi itu kan objek toh, yang bisa dikenai pekerjaan. Yang dikenai pekerjaan itu ada namanya orang, hewan, benda mati, kan begitu saudara toh. Iya kan? Jangan salah itu kesimpulanmu. Salah itu kesimpulanmu. Kesimpulan yang benar adalah maf'ul mutlak harus masdar. Maf'ul bi tidak ada syarat itu. Paham kan? Masdar. Berapa huruf? 3 toh. 3 huruf. Semua 3 huruf bisa dibuat. Dah? Iya kan? Yang antum bingung apanya? Semua muta'addi lazim semua boleh fa'latan. Jalasa jalsatan. Lah. Jangan asalnya fa'lan. Salah. Asalnya bisa fa'lan, bisa fu'ulan. Tergantung tuh muta'addi atau lazim. Cuman kalau dibuat menjelaskan jenis jumlah pekerjaan fa'latan. Jangan bilang asalnya fa'lan. Itu kesimpulan yang salah. Karena julusan asli bisa jadi jalsatan. Dorban asli menjadi dorbatan. Jangan bilang asalnya fa'lan kemudian tambah ta. Salah. Yang benarnya kalau menunjukkan jumlah pekerjaan ubah ke fa'latan. Paham kan? Ubah ke fa'latan. Apapun wazannya. Misalnya antum buat wazan fa'ula. Kan asalnya karomatan. Ya, buat ke sini karmatan. Tidak ada anunya. Dia pokoknya berpola fa'latan. Terus ada lagi? Berarti yang manawi baru yang menjelaskan kayak jumlah, berarti kayak jelas qa'datan. Jelas qa'datan. Ya. Iya. Manawi tapi. Iya. Jelas qa'datan. Iya kan? Tidak ada masalah kan? Kan semua berwazan qa'datan. Saya duduk kali. Kan begitu jadinya itu. Terus? Kan itu tasrifnya saudara. Tasrifnya itu pakai teori perubahan isim. Dorban-dorbani. Itu kan pakai teori isim. Dorbatan-dorbatayini. Kan teori isim. Sudah dibilang di sof. Teorinya ubah. Mufrad, musanna, jama'. Paham kan? Mufrad, musanna, jama'. Terus pergi tanya tasrifnya. Disorop tanya tasrif. Nggak ada, pokoknya dia nggak ada pertanyaannya. Nah cari-cari nih. Ada lagi? Nggak ada? Sudah? Ya, masdar rubai. Dah, misalnya zalzaltu zalzatan, zalzaltu zilzalan, waswastu waswasatan. Maksudnya dia tanya. Sekarang istighfartu istighfaron. Apa gunanya itu kita belajar masdar? Tambahkan ta. Istighfartu istighfarotan. Siapa lagi tadi? Itu fungsi begitu menjelaskan jumlahnya juga misalnya dorbat. Gimana caranya? Gimana caranya? Nah, kok itu dorob tuh dorban wahidatan, datakan sifat toh. Iya kan? Supaya enak. Masa kau paksa itu? Jatuhnya di menjelaskan jenis. Iya, kan begitu jadinya. Masa antum paksa? Jangan dipaksa. Itu hayalan. Nggak ada di bahasa Arab itu. Hayalannya itu orang Sinjai. Iya, nggak ada orang Arab ucapkan begitu. Dia pergi ucapkan. Apa ada lagi? Sudah ini. Lain nggak baca mini maf'ul li ajli.
Ya maf'ul mutlak maknawi bisa juga menjelaskan apa? Bilangan. Inilah tadi yang ditanya oleh Mursyid. Sama, bisa. Antum bisa katakan jalastu jalsatan. Tapi jangan julus. Kan kalau bilangan harus polanya apa? Fa'latan. Jadi kalau antum mau ubah jalastu jalsatan, kan begitu? Tadi tanya Mursyid, bagaimana kalau maknawi? Ya sudah, jalastu qa'datan. Tetap terjemahannya apa? Saya duduk satu kali. Sudah. Nah, ada lagi? Bisa. Mau fi'il mudhari, fi'il amr, yang penting fi'il pekerjaan kan. Bahkan nanti di buku ketiga ndak harus fi'il, boleh isim. Kan ada 7 isim yang beramal amalan fi'il. Ndak harus. Ini contoh sederhana di teori. Pakai fi'il madhi, asal pecahan. Boleh nggak fi'il mudhari? Boleh. Paham kan? Ajlisu, saya ubah. Ajlisu julusal ustadi, saya sedang duduk. Sedangkan atau saya akan duduk, kan begitu jadinya fi'il mudhari. Seperti duduknya ustad. Paham kan? Bisa. Bisa fi'il amr kalau mau ki ijlis julusal ustadi, duduklah kamu seperti duduknya ustad. Boleh fi'il amr. Fi'il apa lagi yang kita mau? Nggak ada nih. Madhi mudhari amr ji. Nah. Nggak perlu, dia kan nggak terkait dengan maf'ul bih. Dia kaitannya dengan fiilnya. Paham kan? Dia kaitannya dengan fiilnya, pekerjaannya. Jadi dia itu hubungan langsungnya adalah dengan pekerjaannya, bukan dengan fa'ilnya, pelaku, bukan dengan maf'ul bih yang dikenai pekerjaan, bukan. Paham kan? Dia kerja berapa? Kalau dia kerja 2 kali misalnya, kasih mudhanna. Kalau dia kerja 3 kali, kasih jamak. Iya begitu. Saya bunuh orang kafir, sungguh saya bunuh orang kafir banyak. Paham kan? Ada lagi? Aman berarti maf'ul mutlak ini? Jangan lihat jam, berhenti aja itu. Hah? Apa? Kau lihat jam, lewat midi? Baik, lewat midi tahu. Lewat 2 menit, makanya dia sudah lihat-lihat. Alhamdulillah. Kita cukupkan, berarti maf'ul li ajlinya besok. Besok lagi. Alhamdulillah, enggak apa-apa. Yang penting paham. Paham Rey? Paham antum? Yakin? Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.